Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam sistem operasi yaitu penjadwalan proses CPU, khususnya algoritma Shortest Remaining First atau SRL. Dalam sebuah komputer, CPU tidak hanya menjalankan satu program saja. Biasanya ada banyak program yang berjalan secara bersamaan, seperti membuka browser, menjalankan aplikasi, atau memproses data. Karena CPU harus menangani banyak proses tersebut, maka sistem operasi membutuhkan suatu metode untuk menentukan proses mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Metode inilah yang disebut algoritma penjadwalan CPU. Salah satu algoritma penjadwalan yang sering dibahas dalam sistem operasi adalah Shortest Remaining First yang akan kita pelajari pada video ini. Shortest Remaining First atau SRL merupakan algoritma penjadwalan CPU yang bersifat preemptive, yang berarti bahwa proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara jika ada proses lain yang datang dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Pada algoritma ini, CPU akan selalu memilih proses yang memiliki sisa waktu eksekusi paling kecil. Artinya, jika ada beberapa proses yang sedang menunggu CPU, sistem akan memprioritaskan proses yang dapat selesai paling cepat. Dengan cara ini, sistem dapat menyelesaikan banyak proses terkecil terlebih dahulu, sehingga kinerja sistem menjadi lebih efisien. Cara kerja algoritma SRF sendiri sebenarnya cukup sederhana, yaitu pertama, sistem akan melihat semua proses yang ada di dalam antrian. Kemudian, sistem akan memilih proses yang memiliki sisa waktu eksekusi paling kecil. Proses tersebut akan dijalankan oleh CPU. Namun, karena algoritma ini bersifat preemptive, jika di tengah proses eksekusi muncul proses baru dengan waktu eksekusi yang lebih kecil, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara. Proses tersebut kemudian dikembalikan ke antrian proses. Setelah itu, CPU akan menjalankan proses yang baru datang tersebut dengan eksekusi paling cepat. Proses ini akan terus berulang sampai proses selesai dijalankan. Tujuan algoritma Shortest Remaining First adalah mengoptimalkan penggunaan CPU. Algoritma ini berusaha untuk meminimalkan waktu tunggu proses atau yang disebut dengan waiting time. Algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan turnaround time, yaitu waktu total yang dibutuhkan oleh suatu proses mulai dari datang ke sistem sampai proses tersebut selesai dijalankan. Dengan mengutamakan proses yang memiliki waktu eksekusi lebih singkat, sistem dapat menyelesaikan lebih banyak proses dalam waktu yang lebih cepat. Walaupun algoritma SRF memiliki kelebihan dalam meminimalkan waktu tunggu, algoritma ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah overhead yang lebih besar dibandingkan algoritma SJF. Hal ini terjadi karena sistem harus sering melakukan pergantian proses atau context switching. Pergantian proses ini membutuhkan waktu tambahan sehingga dapat mempengaruhi efisiensi sistem. Kelemahan kedua adalah kemungkinan terjadinya starvation, yaitu kondisi di mana suatu proses harus menunggu sangat lama karena selalu didahului oleh proses lain yang memiliki waktu eksekusi lebih cepat. Kelemahan yang ketiga adalah proses dengan burst time yang panjang dapat memiliki waktu tunggu yang jauh lebih lama dibandingkan kinerja proses lainnya. Sekarang kita akan melihat contoh kasus dari algoritma SRF. Pada contoh ini terdapat 4 proses yaitu P1, P2, P3, dan P4.
Setiap proses memiliki dua informasi penting, yaitu arrival time dan burst time. Arrival time adalah waktu ketika proses tersebut masuk ke sistem. Sedangkan burst time adalah waktu yang dibutuhkan proses untuk dijalankan oleh CPU. Data prosesnya adalah sebagai berikut. Proses P1 datang pada waktu 0 dengan burst time 7. Proses P2 datang pada waktu 2 dengan burst time 3. Proses 3 datang pada waktu 4 dengan burst time 9. Proses P4 datang pada waktu 5 dengan burst time 4. Dari data ini kita akan melihat CPU menentukan proses mana yang harus dijalankan terlebih dahulu. Untuk proses eksekusi, pada waktu 0 hanya ada proses P1. Karena tidak ada proses lain, maka CPU akan menjalankan P1. P1 berjalan dari waktu 0 sampai ke 2. Pada waktu 2, proses P2 datang. Karena algoritma SRF bersifat preemptif, maka sistem akan membandingkan sisa waktu dengan burst time P1 dan juga P2. Sisa waktu P1 adalah 5, sedangkan burst time P2 adalah 3. Karena P2 memiliki waktu yang lebih kecil, maka P1 dihentikan sementara dan CPU menjalankan P2. Ketika P2 sedang berjalan, pada waktu 4, proses P3 datang. Sistem kemudian membandingkan sisa waktu semua proses. Sisa waktu P1 adalah 5, sisa waktu P2 adalah 1, burst time P3 adalah 9. Karena P2 memiliki waktu paling kecil, maka CPU tetap menjalankan P2 sampai selesai. Setelah itu, pada waktu 5, proses P4 datang. Pada waktu 5, terdapat 3 proses yang menunggu, yaitu P1, P3, dan P4. Sisa waktu P1 adalah 5, burst time P3 adalah 9, burst time P4 adalah 4. Karena P4 memiliki waktu paling kecil, maka CPU akan menjalankan P4 terlebih dahulu sampai selesai. Setelah P4 selesai, CPU kemudian menjalankan P1 hingga selesai. Terakhir, CPU menjalankan P3 sampai selesai. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan average waiting time atau AWT. Waiting time adalah waktu yang dihabiskan oleh proses untuk menunggu sebelum mendapatkan CPU. Waiting time memiliki rumus, yaitu waktu proses dikurangi dengan waktu kedatangan. Sebagai contoh, waiting time P1 tadi yaitu 7, kemudian waiting time P2 adalah 0, waiting time P3 adalah 10, dan waiting time P4 adalah 0. Maka, jika dijumlahkan, total waiting time adalah 17. Kemudian, dibagi dengan jumlah proses yaitu 4, sehingga average waiting time yang diperoleh adalah 4,25. Selanjutnya, yaitu perhitungan turnaround time, yaitu waktu total dari proses datang sampai proses selesai dijalankan. Dengan rumus, waktu selesai dikurangi dengan waktu kedatangan. Sebagai contoh, turnaround time dari P1 tadi adalah 14, kemudian turnaround time P2 adalah 3, kemudian turnaround time P3 adalah 19, dan juga turnaround time P4 adalah 4. Total turnaround time adalah 40. Jika dibagi dengan jumlah proses yaitu 4, maka average turnaround time adalah 10. Contoh implementasi algoritma SRF di kehidupan sehari-hari atau di teknologi yang sudah kita kenal. Contohnya yaitu pada sistem operasi komputer, ketika kita membuka banyak aplikasi secara bersamaan. Sistem operasi dapat memprioritaskan proses yang membutuhkan waktu lebih singkat
agar aplikasi dapat membuat respon lebih cepat. Selain itu, algoritma ini juga dapat digunakan untuk pada server website. Ketika banyak pengguna mengirim permintaan ke server, permintaan kecil dapat diproses lebih dahulu agar penggunaan mendapatkan respon lebih cepat. Contoh lainnya adalah pada sistem cloud computing, di mana banyak tugas dari berbagai pengguna diproses secara bersamaan. Sistem dapat memprioritaskan tugas yang membutuhkan waktu lebih singkat, sehingga lebih banyak tugas dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih efisien. Sebagai kesimpulan, shortest remaining first merupakan algoritma penjadwalan CPU yang bersifat preemptif yang selalu memilih proses dengan sisa waktu eksekusi paling kecil. Algoritma ini mampu meminimalkan waiting time dan turnaround time sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem. Namun, algoritma ini juga memiliki kelemahan seperti overhead yang lebih besar dan kemungkinan terjadinya starvation pada proses yang panjang. Dengan memahami algoritma ini, kita dapat mengetahui bagaimana sistem operasi mengatur berbagai proses agar CPU dapat bekerja secara optimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai shortest remaining first. Terima kasih sudah menonton video ini.